Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami Anda menyaksikan Market Buzz, di mana segmen ini kita akan meluas sejumlah informasi seputar pasar modal, sentimen dan juga rekomendasi dari analis untuk Anda. Kita mulai dengan grafis agenda ekonomi global yang mungkin bisa menjadi perhatian pemirsa Anda dalam berinvestasi. Ada kepercayaan konsumen Indonesia di bulan November, kemudian juga ada cadangan devisa Singapura dalam dolar Amerika Serikat di bulan November. PDB kuartal ketiga dari Jepang dan IHK China di bulan November. Kita bergeser pemirsa ke agenda emiten. Di antaranya ada GEMS ex dividen tunai interim, berikut juga ada POWR, NICL DPS dividen tunai interim. Lanjut pemirsa ke update Bursa Asia. Pada pagi hari ini di tengah rekor penutupan dari Bursa Wall Street dan juga penguatan dari Bursa Eropa pada akhir pekan, Bursa Asia cenderung beragam, di mana Nikkei Jepang naik 0,14%, Times Kospi Hang Seng kompak bergerak melemah, di mana Kospi dari Korea Selatan masih mencatatkan pelemahan terdalam, masih terkait mungkin dengan sentimen politik, ya, di mana Presiden Korea Selatan sempat menyatakan darurat militer. Dari dalam negeri pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuat pernyataan terkait investasi di pasar saham. Prabowo Subianto menyebutkan instrumen investasi di pasar saham kurang bersahabat bagi investor bermodal kecil. Menurutnya yang memegang kendali terhadap harga saham hanyalah investor besar. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat pidato di acara sidang tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang belum lama ini. Dan hal itu ia kemukakan saat bicara terkait ada pihak yang melakukan ancaman terhadap program unggulannya, yakni makan bergizi gratis. Bahwa jika program itu diluncurkan, maka akan membuat indeks harga saham gabungan melemah. Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tau nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Itu dia pemirsa, pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu yang mengingatkan investor saham retail, begitu ya. Kita akan ulas juga bersama dengan Pak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya, apa kabar? Pagi Prisa, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di tengah kesibukan. Pak Arya, gimana sih Anda menanggapi pernyataan dari Presiden kita yang mengakui juga pernah diancam IHSG akan turun karena program makan siang gratis. Kemudian juga ingatkan investor saham retail bahwa kalau investasi yang
kecil-kecil itu mungkin kalau jangka pendek ya, katanya kecenderungannya mengarah ke judi. Gimana sih tanggapan Anda melihat mungkin video tadi? Iya, dalam konteksnya itu kan kisahnya diancam ya. Jadi presiden memang menyatakan bahwa beliau tidak terlalu menanggapi atas ancaman itu ya. Dalam konteksnya ya tidak terlalu khawatir atas ancaman itu. Kemudian dalam diksinya, konten yang digunakan dalam perkataan presiden itu harap diperhatikan juga secara baik-baik ya. Bahwa beliau katakan main-main saham gitu. Ada kata-katanya seperti itu, main-main saham. Jadi sama sekali sebenarnya tidak ada larangan untuk berinvestasi dan tidak ada menyebut kata-kata investor. Beliau katakan orang kecil nggak punya saham yang di desa-desa, lalu ada istilah bandar besar gitu ya. Jadi bukan kata-kata investor, nggak ada kata-kata investor di situ. Jadi yang dianggap bandar itu mungkin institusi yang memiliki kemampuan dana besar gitu. Memang bagi para investor yang memiliki dana besar itu punya kapasitas untuk menyimpan dengan jangka panjang. Nah, oleh karena itu, kalau memang yang pasti menang itu yang bandar besar, yang katanya punya kemampuan menyimpan lebih panjang, ya kita juga mesti mengikuti bahwa berinvestasi bukannya main-main gitu. Jadi kalau seperti ini malah sepertinya edukasi yang baik ya buat masyarakat atau Hmm. petunjuk bahkan untuk mengikuti bagaimana caranya smart money melakukan perdagangan saham sehingga mendapat capital gain secara jangka panjang. Jadi jangan uang dapur dipakai untuk main-main sehari 2 hari. Nah, makanya itu jadi kayak judi seperti itu. Baik, main-main itu kalau benar-benar kayak jangka pendek sekali, misalnya masuk hari ini, Ya, keluar benar. besok begitu atau beberapa Dan hari. tanpa memahami ya kadang-kadang kan Ya. ikut-ikutan mana yang lagi hype gitu, kemudian nggak tahu bahwa memang itu udah over value gitu. Mhm. Jadi nggak ada konsep tentang investasinya, sembarangan ikut-ikutan gitu ya. Jadi malah jadi kayak edukasi yang baik ya kalau memang yang besar yang bisa menang ya ikutin yang besar itu caranya seperti apa sih gitu. Punya kemampuan holding period yang agak panjang dan memilih perusahaan-perusahaan yang berfundamental baik gitu. Berarti kalau diperhatikan sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini secara diksi ini lebih ke petunjuk begitu ya, bahwa kalau Ya, memang modal terbatas ya harus lebih memiliki literasi lagi, memilah-milah yang terbaik lah. Karena sekelas ya. presiden aja, ternyata pernah kapok juga berinvestasi di pasar modal, berarti tidak memandang bulu siapa yang bisa, apa ya, bisa rugi juga kalau misalnya salah memilih, begitu ya? Ya, perlu perlu pemahaman yang lebih baik sih. Jadi, menurut saya ada bagusnya ya, kemudian Mhm. ini menjadi satu sorotan, kemudian, ada awareness di situ mengenai adanya pasar modal dan bagaimana bahkan untuk bisa, berhasil gitu. Karena situ ada petunjuk ya kan yang modal besar itu katanya, berhasil kan, bisa menang. Nah, jadi, seperti apa sih gitu caranya supaya bisa, dapat capital gain gitu, bisa dapat keuntungan. Nah, itu kan berarti ada caranya gitu dan itu yang perlu dipelajari sebenarnya oleh para investor gitu. Baik. Nah, disampaikan juga di sana bahwa pernah diancam bahwa ketika program makan siang gratis ini akan dijalankan karena mungkin akan memberatkan, apa, APBN dan lain Ya. sebagainya begitu ya, Mhm. indeks harga saham gabungan akan turun dan sebenarnya kalau kita lihat diksi-diksi dari, Pak Prabowo di sini ingin mengatakan bahwa saya tidak takut begitu ya. Nah sebelumnya kan Mhm. Morgan Stanley menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia menjadi Ya. underweight, alasan pelemahan rupiah, kemudian beban fiskal yang menantang. Artinya alokasi perusahaan Indonesia dalam portofolio pasar Asia dan, negara berkembang milik mereka, akan dikurangi. Nah, bagaimana Ya. menyikapi hal ini? Dan kita lihat bahwa indeks harga saham gabungan dari 7.900 juga turun ke 7.000 lagi, meskipun saat ini mulai naik lagi ke 7.000 dekat 7.400. Gimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita perhatikan memang, ini hal yang wajar ya kalau ada komentar, misal mengurangi bobot dalam Mmm. portfolio, itu memang dilakukan secara periodik. Jadi istilahnya dalam dunia keuangan itu adalah rebalancing portfolio. Nah, biasanya di portfolio yang sudah ada capital gain itu biasanya akan disesuaikan untuk profit taking dan, melakukan penyusunan ulang untuk optimasi portfolio. Nah, pelemahan rupiah juga terjadi secara jangka panjang sebenarnya. Jadi, walaupun demikian, biasanya para investor besar itu mereka tetap stay di negara-negara yang berkembang di emerging market, termasuk di Indonesia, mereka tetap stay. Jadi misalnya di bank BUMN, contohnya misalnya di BBRI gitu, 78% dari saham yang floating yang diperdagangkan itu masih dimiliki oleh investor asing ya. Jadi ada yang milik negara, kemudian ada yang floating milik masyarakat, itu kan boleh dibeli oleh siapapun. Itu 78% masih milik investor asing dari yang floating itu. Ya, kemudian contohnya seperti di Bank Mandiri itu juga sekitar 69 sampai 70% juga dimiliki oleh investor asing. Jadi kalau ada adjustment memang akan mempengaruhi, tapi biasanya mereka uh,
porsi besarnya itu tetap stay di Indonesia. Nah, kalau memang beban fiskal itu dipersepsikan sebagai alasan untuk outflow yang terjadi ya, tapi sebenarnya sebagian besar itu masih tidak keluar. Nah, statement Morgan Stanley ini sebenarnya keluarnya kan Juni di pertengahan tahun ya. Malah Betul. Juni, Juli, Agustus, September IHSG kan naik tuh dari 6698 ke 7910. Ya, jadi Mungkin malah boleh dikatakan visi besar yang diwacanakan presiden itu dalam pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan tanpa perhitungan yang matang ya. Jadi oke. ada cara-cara yang sudah dipikirkan dengan baik, bagaimana alokasi anggaran, teknis pelaksanaannya, tidak mungkin juga sampai mengacaukan stabilan ekonomi atau Baik. kesejahteraan bangsa Tapi ya. bagaimana Pak Arya melihat pelemahan IHSG yang menyentuh 7 ribuan cukup lama kemarin ya, cenderung Ya. konsolidasi turun. Dan menurut Morgan Stanley janji kampanye Prabowo Subianto seperti program makan siang dan susu gratis untuk pelajar ini dapat menimbulkan beban fiskal yang besar. Nah, apakah artinya memang itu yang menjadi juga tekanan dari indeks harga saham gabungan selama beberapa waktu kemarin ini? Ya, memang ada beberapa faktor yang nggak cuma beban fiskal itu yang kemudian menjadi alasan utama, yaitu bisa saja karena memang dalam konteks jika dilaksanakan secara sembarangan atau sekaligus gitu ya, itu kan dihitung angkanya kira-kira bebannya berapa gitu. Tapi boleh dikatakan sebenarnya bisa dilakukan pilot project terlebih dahulu kepada target yang tepat sasaran yang memang sangat membutuhkan bantuan. Alokasi anggaran sudah diatur, teknis pelaksanaan seperti apa gitu, itu bisa saja dilakukan bertahap ya. Jadi ada cara-caranya, jadi visi besar itu nggak bisa diterjemahkan juga langsung dengan misalnya, oh jadi total yang perlu dibantu berapa, kemudian per satu anggaran makan siangnya berapa, kemudian dilaksanakan secara membabi buta, nggak mungkin begitu. Jadi Baik. mungkin ada salah pemahaman ya. Jadi Hmm. ya sementara ya, tertekan sementara. Tertekan sementara. Ketika dalam sepekan terakhir ini sudah mulai naik, kita lihat grafisnya berikut ini pemirsa, indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir ini sudah menguat lagi hampir 4%. Tapi kalau kita lihat net sell asing juga masih cukup masif ya. IHSG range-nya terendah dan tertinggi 7.041 dan tertingginya di hari Jumat di penutupan 7.382 dengan kenaikan secara akumulasi dalam 5 hari adalah 3,77%. Pasar reguler masih mencatatkan net sell asing dalam sepekan ini hampir 2 triliun rupiah, 1 bulan itu Pak Arya 15 triliun rupiah, 6 bulan itu 9 triliun dan year to date juga masih sell 22,25 triliun rupiah. Seperti Anda saksikan di layar televisi pemirsa ya, kinerja IHSG sepekan terakhir. Oke, bagaimana Anda menanggapi kinerja asing yang masih net sell ini Pak Arya? Cukup signifikan juga ya year to date ini 22,25 triliun rupiah. Ya sebenarnya pekan lalu memang bullish ya di pergerakan minor ya. Kita lihat bahwa memang di pergerakan di market itu ada siklus-siklusnya. Ada pergerakan primer ya, itu bisa 9 bulan sampai 2 tahun. Kemudian ada gerakan sekunder 1,5 bulan sampai 9 bulan. Kemudian ada gerakan minor di sekitar 2 minggu sampai 6 minggu. Jadi boleh dikatakan memang ya kita ikutin siklusnya ya. Siklus memang di primary trend. Biasanya yang bisa kita baca itu memang secara jangka panjang indeks harga saham gabungan itu masih trennya naik ya. Kalau kita lihat durasi waktunya memang biasa ada naik turun itu biasa. Nah, oleh karena itu biasa kalau pas masuk gerakan sekunder kemudian bisa 1,5 bulan sampai 9 bulan agak lesu gitu ya. Itu sebenarnya yang tidak dipahami oleh para orang-orang awam gitu. Cuma ngelihatnya oh hari ini turun, hari ini naik gitu. Secara jangka pendek aja. Tapi kita perlu pelajari gerakan-gerakan yang boleh dikatakan siklusnya ya, siklusnya baik secara primer, sekunder maupun minor. Nah, Anda melihatnya secara siklus saat ini IHSG seperti apa dan kira-kira valuasi saat ini peluang baik untuk berinvestasi atau bagaimana? Usai jeda, Pak Arya kita lanjutkan dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Market Buzz.